Nama U_D_AN_RM. Ini sepertinya curhatan dari seorang anak nih Kiai. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, Ustazah. Jika seorang istri yang sudah mengerjakan pekerjaan rumahnya dengan baik, namun seorang suami mengucapkan kepada istrinya, semua sudah dikasih nafkah, disuruh sedikit saja lelet. Dan hal kecil seperti istirahat sedikit dikomentarin, tidur terus, nggak mau bantu suaminya. Nah ini sebagai anak ini sedih melihatnya, ini bagaimana? Ini sepertinya curhatan dari seorang anak untuk sikap bapak ke ibunya, silakan. Baik, Nabi mengajarkan memang begitu. Jadi kewajiban seorang istri itu taat kepada suami, tetapi suami juga harus mengerti tentang kepada istrinya. Jangan seenak-enak merintah kepada istri, emang istri pembantu, ya Bu ya? Benar Bu? Iya. Ma akraman nisa'a illa karimun wa ma ahana nisa'a illa hunna. Tidaklah dia laki-laki mulia kecuali dia memuliakan perempuan. Betul Bu? Tenang Bu, saya belain Bu. Tidaklah dia menistakan perempuan, menghinakan perempuan kecuali orang-orang yang hina. Rasulullah Muhammad SAW menjadi contoh untuk kita. Lihat. Sekelas Rasulullah Muhammad itu, ya, Rasul Nabi yang menjadi uswatun hasanah. Lihat, beliau kalau pulang dari dakwah, dari berdagang, beliau berdagang. Beliau itu pekerja keras. Lihat, bukan dalam kitab Ar-Rahiqul Mahtum, tangan beliau itu besar. Ini menunjukkan beliau itu pekerja keras. Rasulullah Muhammad SAW sejak 12 tahun sudah menjadi pedagang. Jadi sebelum menikah dengan Khadijah, beliau sudah menjadi pedagang. Beliau bukan pemalas. Rasul bukan pemalas. Masa baru jadi ustadz aja kerjaannya mancing melulu ya Bu ya? Ada nggak bapak-bapak di sini suka mancing, ada nggak? Saya bilang jangan suka mancing Pak. Kalau mancing itu hidupnya nggak akan maju. Kalau maju kejebur dia. Beliau tuh tangannya besar karena menunjukkan beliau itu pekerja keras. Dan beliau tidak segan membantu istrinya Khadijah. Lihat, ketika masuk ke dalam rumah, Khadijah sedang menyusui anaknya. Beliau apa kata Rasul? Teruskan menyusui. Tapi Khadijah nggak mau. Khadijah karena merasa dirinya sebagai istri, anaknya Fatimah ditaruh, lalu paha Khadijah dipasang di hadapan Rasul. Nih, ibu-ibu suka nggak masang paha sama suaminya? Nih, boro-boro. Para bapak ibu hadirin semua, jadi kewajiban laki-laki memang memberikan nafkah, tetapi ingat, istri kita tuh bukan pembantu. Istri lebih capek Pak kerjanya daripada bapak-bapak. Iya Pak, iya Bu? Mengandung, betul Bu? Melahirkan, betul Bu? Menyusui, nyiapin makan, ngurusin suami, nyuci baju, emang gak berat Pak? Emang digaji berapa sebulan istrinya? Jadi kufu, saling mengerti. Suami membantu. Saya Pak, para hadirin maaf ya, saya suka membantu nyuci piring suami saya, istri saya. Kalau istri saya lagi repot-repot, saya cuciin piringnya. Kalau istri saya tidurnya melengkor, saya lurusin. Udah ngapa coba? Itu mengerti. Jadi untuk menciptakan rumah tangga yang kufu, sakinah, mawaddah, rahmah, diperlukan juga warahmah, kasih dan sayang. Cinta itu bisa hilang, 1 bulan 2 bulan hilang cinta. Tapi karena rahmah, kasih sayang, itu bentuknya sayang, kasihan. Kasihan gak sih ngeliat istri, lihat tidurnya mangap, ya Allah. Dulu dia langsing, sekarang maaf, ya kan? Maaf, merelakan seorang istri demi anaknya, menyusui, hamil, melahirkan, beratnya. Ketika melahirkan seorang anak, pertaruhannya antara hidup dan mati, betul Bu? Yang tahu kan ibu-ibu, saya mah gak pernah ngelahirin. Terima kasih. Jadi kufu itu penting untuk menjaga agar pasangan kita kufu seimbang. Suami harus mengerti tentang istri dan istri pun harus tetap hormat kepada suami. Terima kasih. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Wahab. Berikutnya ini terakhir Ustadz Deban yang akan menjawabnya atas nama